Pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Mbak Esti. Ya, Selamat alhamdulillah pagi. Ya, kita diberi kesehatan pagi ini dan kita mau bahas tentang bagaimana sih sebenarnya nasib perempuan masyarakat adat di Indonesia. Ini kan mungkin juga publik sering kali barangkali ya mendengar kata masyarakat adat di Indonesia. Ini kan sebenarnya hal yang kompleks dan variasinya ya, cukup beragam ya di masyarakat kita karena ada norma, nilai, praktek dan sebagainya lah yang ada di sana. Nah, bagaimana Anda melihat sebenarnya peran status perempuan masyarakat adat Indonesia ini, dampaknya dari adat tradisi terhadap kehidupan mereka, Mbak Dewi Kanti? ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi kalau dalam pandangan Komnas Perempuan, perempuan adat ini memang harus dilihat sebagai sebuah kekuatan juga ya, artinya untuk bangsa ini karena di pundak mereka lah pengetahuan-pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk menjaga sistem kehidupan, terutama lingkungan dan budaya itu ada di tangannya begitu ya, sehingga kesinambungan kehidupan bermasyarakat, terutama di dalam masyarakat tradisional itu sangat erat kaitannya peran para perempuan adat itu ya sebagai pemegang pengetahuan dari generasi ke generasi. Baik. Nah, tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam masyarakat adat ini terutama misalnya mungkin ada gambaran ya dari Komnas Perempuan, akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan hak yang lainnya bagaimana ini, Mbak Dewi? Iya, kita tahu bahwa zaman berubah dengan tingkat teknologi berkembang seperti itu dan tentunya proses-proses peran-peran ruang-ruang partisipasi bahkan untuk perempuan adat itu memang sangat minim ya, artinya pelibatan partisipasi yang substantif pada perempuan adat dalam kebijakan pembangunan itu sangat minim gitu ya. Kita tahu bahwa pandangan masyarakat umum juga masih sangat patriarki gitu ya. Jadi terutama dalam kebijakan pembangunan kami memantau banyak sekali berdasarkan pengaduan dan pemantauan kami banyak sekali kasus-kasus yang merentankan para perempuan adat ketika konflik sumber daya alam yang berbasis pada kepentingan proyek strategis nasional gitu ya. Karena tidak terlibatnya peran perempuan adat dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan untuk pembangunan itu sendiri. Gitu. Terjadi juga upaya-upaya dampak pemiskinan terhadap para perempuan karena bagaimana tidak ketika proses perencanaan pembangunan itu partisipasi suara-suara perempuan itu tidak terdengar secara jelas ya. Jadi dampak yang dirasakan bagi perempuan juga cukup besar ketika misalnya pembangunan itu merentankan berdampak pada kesulitan air begitu dan perusakan lingkungan sehingga bagi perempuan adat yang sebetulnya erat kaitannya dengan lingkungan yang menghidupinya itu tercerabut gitu ya kepentingan perempuan itu sehingga proses-proses transformasi pemahaman kepada generasi berikutnya juga misalnya perempuan sebagai peramu obat-obatan tradisional itu bisa hilang karena varietas hutan tanaman yang menjadi tanaman obat itu hilang ketika ada kepentingan pembangunan gitu ya Ekonomi ya. dan ekonomi Kepentingan gitu ya. ekonomi, oke. Baik. Ya,